Halo Pips, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama kami di HIPMI Podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Pengusaha Indonesia. Yang hari ini mengusung tema It's Time to Bless and Develop Your Entrepreneurial Spirit. Dan di sebelah saya ada pembicara kami, yaitu Kang Supri. Boleh beri tepuk tangannya kepada Kang Supri. Halo. Oke, Kang, sebelumnya gimana nih kabarnya nih? Iya. Alhamdulillah baik lah. Oh, alhamdulillah baik. Biasanya di sela-sela hari-hari itu sibuknya ngapain nih Kang nih? Kalau boleh kita tahu nih. Kalau misalnya sekarang sih di sela-sela hari-hari gue sekarang ngurus endless sih sekarang. Oke, oke. Selain itu mungkin ada kegiatan lain gitu Kang yang lagi dirutinkan dilakukan setiap hari seperti mungkin kegiatan-kegiatan apapun itu gitu. Ada nggak kira-kira tuh? Mulai dari olahraga mungkin Oh, maksudnya atau lebih ke kegiatan setiap hari iya gitu ya. kegiatan setiap hari rutinitas setiap hari lah kayak gitu. Kalau rutinitas setiap hari sih paling ya bangun tidur, setelah bangun tidur apa namanya? Seduh kopi. Seduh kopi Seduh pasti, kopi dulu. pasti dong. Seduh Iya. kopi, terus play musik, Play musik. play musik Oke. dulu, Hmm. workout, udah workout, Workout. mandi, baru pergi. Baru kerja Kayak ya. gitu sih. Wah, itu rutinitas yang sangat positif yang bisa mungkin teman-teman tiru di rumah ya. Gak usah sih, gak usah Dan gitu. nggak apa-apa Kang, itu kan di satu sisi kita bisa bisa merefresh otak, menyehatkan jasmani dan rohani juga, mulai dari workout juga, dari bangun pagi dan mandi yang rutin seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke acara intinya, hari ini kita mendapat kiriman dari Kopi Yuaraja, yaitu ada Almond Spirit Latte. Boleh Kang dicobain juga gimana nih? Boleh. Biar kita sama-sama tahu rasanya kayak gimana. Ini rasa apa ya? Rasa Almond Spirit Latte. Wih, baru nih kayaknya nih. Seger nih liatnya nih kayaknya nih kopinya. Oh ini Gimana Kang? kali ya? Enak ya, enak, manis dan seger banget nih bagi para kalian yang suka kopi. Kalian bisa beli di Kopi Yuaraja. Dan Kopi Yuaraja ini memiliki signature menu yaitu ada whisky dan wine. Tapi tunggu dulu, whisky dan wine ini bukan minuman yang beralkohol ya, tapi ini tuh essence syrup yang halal dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Semua pembuatan kopi ini dibikin berdasarkan dengan homemade atau dengan tangan sendiri. Kopi cold brew-nya juga dibuat di French press, direndam dan di dalam kulkas selama 24 jam. Lokasi Kopi Waraja ini terletak di belakang kampus Universitas Pakuan, Kota Bogor. Dan kalau kalian ingin melihat-lihat apa aja menu-menunya yang ada di Kopi Waraja ini, kalian bisa cek akun Instagramnya di kopi.yuaraja. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara utama ya Kang ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, saya ingin nanya nih Kang, sejarah perjalanan Kang Supri nih dalam membuka bisnis yang hingga saat ini tuh masih bisa bertahan tuh gimana sih Kang sejarahnya Kang? Bisa kita share bareng mungkin ke teman-teman yang lagi nonton atau teman-teman HIPMI yang lain. Gimana tuh Kang sejarahnya memulai Sebenarnya kalau bisnis? misalnya emang dari sejarah itu lebih ke konsistensi. Oh, konsisten. Iya, Ya. konsisten. Kan gue dari 2017-an berarti ya. 2017-an. 2017. Awal mulai itu gue ngelola kayak booth minuman gitu. But minuman. Iya, booth Iya, iya. minuman. Waktu itu udah ada 2 gerai. 2 gerai. Iya, Oh, ada iya. 2 gerai. Keren. Karena emang waktu itu baru pengelolaan dan baru terjun ke dunia usaha juga gitu kan. Belum tahu apa-apa lah misalnya kayak gitu. Baru belajar juga, waktu itu cuma tahan selama 2 tahun. Oke. Setelah 2 tahun dan emang gak berkembang, karena emang ada problem internal juga, jadi ya Oke. udah akhirnya memutuskan untuk stop dulu. Oh, stop dulu. Ya, stop Iya. dulu. Dari stop itu gue coba lanjut kuliah dulu. Karena waktu itu sempat nunda 1 semester. Iya, Kayak benar, gitu. benar. Di stop usahanya dan gue lanjut beresin kuliah dulu. Oke. Kayak gitu. Nah setelah gue beres
beresin kuliah, waktu itu ya gue coba lanjut usaha lagi, coba usaha di eh, minuman juga, Minuman lagi. minuman Oke. lagi karena memang basic di minuman juga kan Benar, waktu benar, itu, benar. terus lanjut di minuman lagi. Dan memang ada beberapa peluang yang memang uh, gue lewatin sih waktu itu. Karena mengapa usaha pertama gue tutup kayak gitu. Jadi sangat disayangkan banget sih waktu itu usaha pertama gue tutup kayak gitu. Dan di usaha kedua ini tuh gue coba memang ada peluang di mana si boba itu waktu Boba, iya, benar baru naik lah, baru booming baru kayak booming gitu. ya. Nah, gue ambil kesempatan itu coba buat bikin boba juga kayak gitu. Nah setelah boba nggak berjalan lama. Lagi-lagi nggak berjalan lama, gue bertahan cuma 1 tahun doang. Waktu itu cuma 1 tahun doang kayak gitu. Nah setelah dari situ gue coba karena waktu itu ada sisa sewa lahan, oke. kurang lebih tiga bulan lagi gue nyoba di si angkringan. Oh, angkringan. Ada angkringan. Benar. Setelah angkringan karena cuma ngelanjutin sewa aja, setelah sewanya selesai ya udah gue selesai di situ. Closing. Pada akhirnya usaha yang kedua di Indah Prasta. Indah Prasta kayak gitu. Nah selain dari situ coba untuk agak slow dulu lah, maksudnya nggak usah terburu-buru, jadi susun konsep dulu segala macamnya. Dan terciptalah si Endless Ice Cream ini gitu. Jadi agak sedikit terkonsep dan ya moga aja ini usaha terakhir gue yang memang bisa berkembang. Amin. Kita doakan semuanya ya, semoga bisnisnya Kang Supri ini bisa berkembang lebih maju lagi ya kan. Itu dia yang tadi dibilang bahwa kita tuh dalam usaha harus konsisten dan kita harus belajar juga dari kesalahan sehingga kita bisa memperbaiki diri kita maupun usaha kita sendiri. Baik, untuk selanjutnya nih Kang, dari pandangan Akang sebagai wirausahawan nih, terkait dengan wirausaha di Indonesia ini sebagai apa sih Kang? Seperti apa gitu? Mungkin pandangan Akang terhadap wirausaha ini sekarang sedang marak-maraknya kah atau sedang jarang-jarangnya kah atau gimana nih Kang? Kalau misalkan dari sudut pandang gue soal wirausaha di Indonesia, atau nggak di Kota Bogor lah gitu. Sekarang tuh anak-anak sekarang ya emang lagi pada giat-giatnya berwirausaha nggak sih? Iya, benar kayak gitu. Dan lebih banyak dan fokusnya itu di bidang F&B. Iya, F&B kayak gitu. Yang dirasa maksudnya mungkin yang dirasa teman-teman di F&B itu gampang gitu ya. Maksudnya gampang karena ya emang gampang bikin produknya gitu kan. Bikin produknya gampang segala macamnya, dan ternyata setelah mencoba terjun, oh ternyata kayak gini gitu, berat banget kayak gitu kan. Kalau misalnya emang dari segi peluang gitu, lebih ini sih apa namanya itu, untuk berwirausaha itu emang terbuka luas banget untuk siapapun kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang sekiranya ada teman-teman di HIPMI di sini, di lingkungan HIPMI ada yang baru mau mulai berwirausaha gitu ya, coba aja dari sekarang, mau dari manapun jalannya, dan mau apapun konsep usahanya gitu, mau di F&B, fashion, terus agrikultur atau dan lain sebagainya gitu. Banyak peluang banget gitu, nggak cuma F&B doang kayak gitu. Banyak hal yang perlu dieksplor lagi juga ya Kang ya. Iya, banyak banget kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih Kang, bagaimana sih kalau Akang melihat potensi anak muda zaman sekarang nih dalam ketertarikannya membuka suatu usaha nih Kang? Kayak ibaratnya anak muda zaman sekarang nih, menurut sudut pandang Akang, apakah benar-benar anak muda yang serius menggiati usahanya atau mungkin hanya sekedar coba-coba gitu Kang? Kalau menurut sudut pandang Akang gimana nih Kang? Kalau misalkan memang mau terjun di dunia usaha gitu, kalau bisa gitu, kalau bisa mending analisis resiko dulu.
Oke, kalau menurut analisisnya gua. risiko. Oke. Maksudnya ketika memang lu udah analisis resikonya, lu bakalan rugi dan lain sebagainya, maksudnya otomatis kita bakalan tahu ke depannya itu kita bakalan ngadepin apa aja, Oke. hal apa aja yang memang nantinya bakal kejadian gitu. Jadi ketika memang eh, pas kita jalan terus terjadi sesuatu, kita udah memperkirakannya gitu. Oke. Karena Iya, memang benar-benar. bakalan kejadian kayak gini gitu. Jadi Iya. otomatis itu bakalan nyiapin mental ke diri kita juga gitu. Jadi karena emang kita udah siap bakalan ada ini, jadi ya udah walaupun memang ada apa namanya kesulitan itu bakalan dilewatin terus gitu. Jadi enggak ketika lu dapet masalah kayak gitu, lu ngerasa down dan ya lu udahan Iya, gitu. iya. Bisnisnya di ibaratnya diacukan gitu aja Iya, gitu ya Kang. kayak Oke. gitu. Iya. Jadi pentingnya minimalisir resiko tuh di situ ya Kang ya sebenarnya ya. Iya. Benar-benar. Oke. Kalau dari Kang Supri sendiri ini hal apa sih Kang yang bikin Akang bisa menemukan suatu ide usaha ini nih hingga saat ini tuh apakah dari dulu mungkin hingga sekarang tuh tips and trick dari Akang buat kita nih sebagai pemula untuk menemukan suatu ide usaha tuh apa aja sih Kang yang perlu diperhatikan? Ide sebenarnya ide usaha itu bakalan muncul ketika memang kita benar-benar mendalami suatu bidang berusaha kita sih sebenarnya. Kayak Iya. misalkan apa ya? F&B, misalnya F&B atau passion, lu pasti bakalan nemu titik di mana oh kayaknya misalnya di passion. Oke. Eh, karena lu mendalami itu, lu bakalan tahu tuh kalau misalkan memang misalkan si passion ini tuh memang lagi booming Lagi booming dan ya. lu pun pasti bakalan tahu nih misalkan tahun-tahun depan tuh bakalan booming apa lu pasti Iya, tahu benar benar benar. kayak gitu karena Iya. memang lu udah mendalami banget Mendalami. gitu Iya, kayak benar gitu. benar. Ya gitu. Jadi kita bisa ngelihat peluang kedepannya bakal seperti apa gitu ya Kang ya kalau kita benar-benar mendalami suatu bidang gitu Iya, ya Kang. satu bidang. Oke, setuju setuju. Eh pertanyaan selanjutnya nih, apa aja sih Kang hal seru yang Akang alami hingga saat ini dalam membuat suatu usaha gitu Kang? Hal-hal seru apa yang mungkin kayak ini pertama kalinya Akang rasain gitu di dalam hidup Akang gitu ketika membuka suatu usaha. Hal seru. Ya mungkin bisa di-share dengan Sebenarnya susahnya juga kita. jadi seru sih. Oh, susahnya pun jadi seru ya ibaratnya ya. Lebih ke ini sih kayak kayak lu udah susah-susahan di awal gitu, susah-susahan terus lu ngebangun usaha lu dan ternyata usaha lu itu terrealisasi dan memang itu bisa jadi manfaat juga buat orang-orang gitu. Iya, Itu salah satu yang memang bikin kitanya senang sih benar. kayak Benar. gitu. Iya. Oke. Eh selanjutnya nih Kang nih. Agak lumayan serius nih pertanyaannya nih. Strategi bisnis apa sih Kang yang Akang jalanin dalam usaha Akang hingga saat ini tuh yang ibaratnya jadi pedoman Akang ketika memulai suatu usaha gitu ibaratnya. Apa aja Kang? Strategi bisnis apa gitu mungkin. Jadi kalau misalkan memang ini sesuai yang emang yang gua gelutin aja sih ya Iya, maksudnya benar di benar di benar. F&B Di gitu. F&B ya. Di F&B. Sebenarnya kayak memang ada beberapa faktor yang memang lu harus ada gitu. Lu harus ada. Kayak kalau misalkan memang makanan atau minuman yang lu bikin ya itu memang harus enak. Atau Iya. nggak ada tawar menawar gitu. Iya. Lu harus enak lah. Kayak misalkan di bisnis manapun gitu. Jadi lu mesti tahu dulu fundamentalnya gitu. Fundamental ya. Hal dasar, hal yang mendasar banget deh gitu. Nggak perlu yang lain dulu. Jadi kalau misalnya memang lu udah tahu itu ya minimal lu selalu bisa jalan gitu. Oke. Kayak misalkan produk lu udah enak berarti tinggal apa lagi nih misalkan signaturenya apa? Kayak misalkan yang tadi tuh yang apa? Ini yang kopi nih. Iya yang kopi misalkan Ini kan dia signaturenya signaturenya apa? whisky Iya and whisky misalkan kan Heeh. di tempat lain nggak ada nih whisky kayak Mm-mm. gitu masih ada signaturenya. Terus kalau misalkan memang dari segi tampilan itu mesti oke juga.
Terus dari kalau misalnya memang salah selesai itu dari segi rasa, tampilan, sebenarnya yang bikin susah itu bukan bukan lu bikin produknya sebenarnya, tapi lebih ke lu nge-brandingnya sih, itu yang berat banget. Justru yang paling berat itu Proses kayak gitu, membrandingnya jadi ya. buat nge-branding itu. Jadi kalau misalnya memang lu nggak konsisten dari segala aspek itu buat nge-branding lu mau kemana gitu sebenarnya, itu bakalan apa ya, jadi eh, brand lu atau lini usaha lu itu jadinya nggak jelas gitu. Iya, benar. Benar benar. Iya, kayak gitu, jadi nggak punya karakter gitu. Nah justru yang yang harus banget dipelajarin banget itu ya di soal si brandingnya ini gitu loh, karena memang yang paling berat, yang paling susah menurut gua ya itu Iya. konsisten di situ gitu. Konsisten di kita membranding suatu produk ini ya Iya, ibaratnya. kayak Yang gitu. jadi sebuah pembeda dari produk-produk yang lain gitu ya Karena Kang. eh suatu brand, suatu produk, suatu brand yang memang udah brandingnya sangat oke dan goal dan punya karakter, menurut gua itu yang bakalan bertahan lama, sangat sangat lama gitu, Sangat lama. kayak gitu. Oke deh. Next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut Kang Supri ini bisnis apa sih Kang yang sekiranya cocok dijalankan oleh kita sebagai mahasiswa atau pelajar di luar sana gitu yang ibaratnya belum ada sama sekali pengalaman dalam usaha gitu Kang. Hmm. Cocoknya tuh bisnis apa sih Kang sebenarnya? Gitu. Kalau dari pengalaman Kang atau mungkin dari sudut pandang Kang sendiri mungkin gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan mahasiswa cocoknya apa gitu ya, berwirausaha, menurut gua selama usaha itu enggak, gua yang sempet apa namanya, gua yang sempet cuti dan agak sedikit lalai Iya, sama apa namanya, sama sama kuliahnya. kuliahnya, itu jangan ditiru gitu, jangan ditiru. Cuma di sini gue menyarankan kalau misalkan mahasiswa itu cocoknya usaha apa, asalkan si usaha itu nggak mengganggu sama kuliah lo, itu cocok buat lo, Iya, kayak gitu. Intinya kewajiban lu apa gitu di sini, kayak misalkan lu kuliah ya udah lu beresin kuliah lu gitu. iya. Cuma kalau kalaupun memang lu mau berwirausaha, ya itu jangan sampai mengganggu kuliah lu. Setelah gua yang sempet cuti karena Iya, usaha ya, iya maksudnya benar. kayak gitu. Oke. Jadi apapun itu dahulukanlah kuliah dahulu ya mungkin ya Kang ya. Iya, Jangan sampai berat sebelah gitu dari iya kuliah jangan atau sampai beras bisnisnya. sebelah dan lain sebagainya gitu. Kan banyak Oke. juga tuh. Kayak misalkan ya waktu gua deh, Iya, ibaratnya kayak gitu. Gue benar. terlalu fokus banget ke usaha sampai gue lalai, jangan sampai kayak gitu, gitu. Jadi harus harus imbang, harus balance semuanya kayak gitu. Harus pinter buat ngatur waktu. Oke, benar banget nih. Namanya mengatur waktu atau mengatur keseimbangan tuh perlu banget ya Kang jadinya dalam kehidupan maupun dalam usaha kayak gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, hambatan apa aja sih Kang yang menghambat Akang dari dulu hingga sekarang dalam memulai suatu usaha tuh apa aja sih Kang? Yang ibaratnya jadi kayak batu halangan Akang dalam berkembang atau agar Akang misalkan mau maju jadi ini sebagai penghambat nih. Ada hal apa aja Kang atau apa saja Kang? Penghambat, em, penghambat, penghambat gue sebenarnya diri gue sendiri. Oke, kenapa tuh bisa diceritakan gitu Kang? Penghambat gue sebenarnya diri gue sendiri. Eh, untuk yang muda-muda sih. Iya. Tapi gue juga masih muda sih sebenarnya. Oke. Semuanya masih muda di sini Semuanya ya. masih muda. Jadi jangan terlalu ini sih, jangan terlalu egois. Oke. Jadi lu menganalisis apa namanya, menganalisis suatu usaha itu ya memang karena berbasis data gitu. Berbasis data, jangan jangan sampai karena kayak keegoisan lu gitu ya, keegoisan lu lu jadinya mengabaikan peluang-peluang yang ada di depan lu gitu, Oke. Iya, kayak gitu. benar benar benar. Jadi waktu itu ya sempet ya gitulah, ibaratnya kayak mungkin kalau misalnya memang gue jeli ngeliat peluang pada waktu itu dan gue nggak egois sama kemauan gue sendiri gitu kan. Kan ibaratnya kayak usaha punya arah kan, nah gue Iya, terlalu egois waktu itu, sedangkan ada peluang ada yang lebih peluang. besar, gue nggak ngambil itu gitu, kayak gitu. Jadi
sebenarnya hambatan ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau memang bisa apapun peluang di depan kita, kalau misalkan memang itu ngebuat kita berkembang dan usaha kita berkembang, menurut gue ya udah gas dan sikat aja gitu, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan hambatan hambatan misalkan kayak kompetitor dan lain sebagainya kan kalau misalnya itu masih bisa diakalin lah, Iya, benar-benar. kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang diri kita udah egonya gede dan lain, ya egonya gede banget tuh susah banget. Walaupun ada peluang jadi nggak akan kelihatan. Kelihatan benar. Karena kita terlalu mengedepankan ego kita ya Kang, ya Iya, jatuhnya gitu ya. Kita menutup mata kita terhadap yang di luar sana tuh ada apa aja iya, yang iya, iya, kayak gitu. sekiranya bisa jadikan peluang oleh kita. Oke, paham, paham, paham. Eh, pertanyaan selanjutnya nih Kang, plus minus menjalankan bisnis tuh apa sih Kang sebenarnya? Kalau dari Akang sendiri, dari plusnya dulu deh boleh. Plusnya kita membuka usaha tuh apa tuh Kang? Dari plusnya ya, sebenarnya lebih ke bisa menuangkan semua konsep, ide dan gagasan yang memang kita pikirin sih. Oke. Kelebihannya itu salah satunya. Terus kalau misalnya dari segi Dari waktu, segi waktu, sebenarnya kalau misalnya emang dari segi waktu, ya kalau misalkan kita baru ngerintis itu, eh, kan banyak orang yang bilang biar waktu gua bebas, iya, banyak yang boro-boro bilang kayak gitu. bebas. Maksudnya nggak ada bebas-bebasnya ketika lo memang lagi bertahap, lo lagi ngebangun itu nggak ada bebas-bebasnya. Iya. Lu bisa bebas itu ketika memang usaha lu udah berjalan, terus manajemennya udah oke, Iya. maksudnya udah soal sales lu udah nggak mikirin lagi, karena memang gak ada lu pun ya sales tetap jalan gitu. Iya, Nah benar. ya mungkin di situ Benar. bisa dikategorikan lu bakalan waktu lu bakalan luang banyak lah gitu, kayak gitu. Tadi apa pertanyaannya? Minusnya deh, nah, minusnya Oh jadi seorang minusnya, pengusaha apa nih Kang? saya kalau misalnya emang dibilang plusnya ya banyak banget. Banyak banget ya kalau Kan kalau minus misalkan satu. lu kerja, mau lu kerja ataupun usaha ya, kalau kita bahas plusnya banyak banget, Benar, benar. banyak banget plusnya kayak gitu. Terus kalau misalnya emang dari Segi minusnya nih Kang? segi minusnya, di awal-awal ya lu bakalan kesita waktu banyak, terus tenaga banyak juga, terus ketika memang eh, kan jadi kalau misalnya memang ada problem segala macam Iya, pun, jadi banyak kayak ya lu mesti bisa nyelesain sendiri gitu, benar, benar. apa-apa ya lu nyelesain semuanya sendiri gitu kan, kayak gitu sih minusnya. Apalagi um, gue rasa udah sih, Cukup dari situ aja kalau ya cukup. Kang ya. Karena itu udah mencakup dari semuanya tuh, dari mulai dari plus minus dan yang lain-lainnya gitu. Jadi banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapat dari narasumber kita hari ini yaitu Kang Supri. Terakhir deh Kang nih, pertanyaan terakhir sebelum kita hmm, menuju ke sesi penutup. Itu ada kata-kata atau motivasi nggak nih Kang buat para anak-anak muda di luar sana atau para penonton yang lagi nonton video ini tuh apa aja tuh Motivasi apa dong? motivasi atau kata-kata penyemangat lah ibaratnya gitu. Motivasi dan penyemangat ya, Iya, sesuai tema mungkin ya. sesuai tema membangun jiwa semangat pelaku usaha. Eh, kalau misalnya emang dari gue, uh, teman-teman selama masih di kuliah gitu ya, masih di kuliah dan belum keluar kuliah, gue menyarankannya untuk ya lakuin apapun kegiatan selama itu bermanfaat buat kalian gitu. Jangan sampai kuliah ini ya cuma sekedar ya lu masuk ke ruangan aja belajar Tetap segala macam muka ya ya udah keluar ya. selesai gitu. Iya Jangan benar, sampai kayak gitu. benar, benar, Dan benar. kalau misalkan memang bisa dan masih ke handle, ya lu banyakin aja kegiatan. Oke, jangan sampai kayak waktuin kuliah tuh dipakai buat hal-hal yang sia-sia jadi ya Bang, ya. Jangan Iya sampai kayak kayak gitu. gitu ya. Jadi banyak kayak ya lu mending pusing sekarang. Iya, dibanding pusingnya nanti gitu ya. Dibanding pusingnya nanti. Iya. Sebelum kita tutup acara ini kan kita ada bingkisan dari HIPMI, boleh di sertifikat yang diberikan kepada Kang Supriyatna selaku pembicara kita pada hari ini.
Dan ini juga ada hadiah nih Kang dari Oh, thank you banget nih. kita, Kopi Waraja. Kopi Yuaraja. Siap, siap. Thank you Yuaraja. Nah, akhirnya kita sudah sebelum kita tutup nih, Kang, boleh dong disampaikan kepada para penonton dan teman-teman yang ada di sini tempat alamat usaha Kang tuh di mana sih? Kalian boleh silakan mempromosikan usaha Kang. Oh, di sana apa sih? Oh, siap. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Endless Ice Cream itu ada di Jalan Raya Bina Marga, tepatnya depan Hotel Reason. Kalau misalkan yang mau ke sana, silakan ke sana. Makasih. Nah, tuh buat para pecinta kuliner ataupun ice cream bisa dikunjungi tempatnya Kang Supri. Tempatnya enak banget, es krimnya apalagi lebih enak. Dan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada para pihak sponsor yang telah mendukung acara pada hari ini, yaitu Kopi Waraja. Jangan sampai lupa nih teman-teman buat ngopi di Kopi Waraja karena kopinya enak banget, sumpah serius. Dan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat menginspirasi kita dalam membuka suatu usaha dan memberikan ilmu-ilmu yang baru. Harapannya agar para pemuda di luar sana mau mencoba memulai bisnisnya masing-masing, entah bidang apapun itu, kita hanya harus fokus di satu bidang itu. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar, belajar dari kesalahan, dan jangan pernah kalian larut dalam kegagalan. Terima kasih Kang Supri sudah mau mampir di HIPME Podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Pengusaha Indonesia. Jangan lupa kita harus bisa menjalin kerjasama terus ya Kang ya. Jangan sampai kapok lah main-main istilahnya. Kapan-kapan kita main lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan jangan lupa untuk para penonton yang belum subscribe YouTube HIPMI PT Kesatuan, silahkan di subscribe, silahkan dipencet tombol notifikasinya, dan jangan lupa di like dan di komen. Sekian, terima kasih dari saya Aprianto Rizky Putra Anggara selaku host pada acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.